Bapak, nama Bapak Dr. M. Solehudin Sah. Oh, M. Solehudin, makanya SH-nya tuh terlalu mepet di sini. SHMH ya, Solehudin SHMH, lahir di Surabaya 21 Maret tahun 60. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Delta Sari Indah Blok BQ 9, RT 006, RW 011. Puraksari ya, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Agamanya apa, Pak? Islam ya. Bapak pekerjaannya dosen ya. Warga negara. Baik. Baik. Bapak warga negara Indonesia ya. Kenal dengan para pemohon itu? Enggak kenal, enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan keluarga ya, apalagi hubungan pekerjaan ya. Sebelum memberikan pendapatnya, kita ambil sumpah terlebih dahulu ya, Pak ya. Silakan berdiri satu langkah ke depan. Ikuti ucapan sumpahnya ya sebagai ahli ya. Agama Bapak Islam tadi. Saya hanya memandu ucapan sumpah atau lafaz sumpahnya. Ucapan sumpahnya diucapkan ya, dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang saya miliki. Silakan duduk, Pak. Ahli ini akan menerangkan atau memberikan pendapat seputar hal apa ini, Pak? Ya, hukum acara pidana. Hukum acara pidana. Berarti sama dengan yang Sama tadi dengan ya? yang tadi. Ya, silakan untuk diajukan pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih saudara ahli. Sudah menunggu dari pagi. Saya mohon maaf baru jam segini bisa dijadikan ahli di tempat ini karena situasi lah ya. Baik, yang pertama saya ingin menanyakan pada ahli tentang keahlian ahli beserta dengan dosen di mana, kemudian apakah juga karena hari ini saya mendapat hadiah buku, jadi saya tanya juga udah berapa buku nih udah bikin tentang hukum acara pidana. Terima kasih. Ya, jadi saya diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya itu pada tahun 1987. Kemudian tugas belajar pada tahun 1993 di S2 dan di bawah bimbingan Profesor Muladi, tesisnya tamat tahun 95. Kemudian tahun 96 lanjut ke program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang di bawah promotor Profesor Dr. Barda Nawawi Arif. Dan kembali lagi ke kampus. Selama ini saya diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengasuh bidang ilmu hukum pidana. Diberi mata kuliah hukum acara pidana, kemudian kejahatan terhadap nyawa dan harta di S1, dan selanjutnya di S2 diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengasuh mata kuliah filsafat ilmu dan ethics in criminal justice, etika dalam peradilan pidana. Selama jadi dosen, saya sudah menghasilkan karya tulis ilmiah berupa buku literatur. Yang pertama, tindak pidana perbankan. Kemudian yang kedua, sistem sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system. Kemudian yang ketiga, etika dalam peradilan pidana. Buku keempat, kejahatan korupsi dalam perspektif hukum pidana material dan formil. Kemudian kelima, kapita selecta dalam kebijakan hukum pidana. Dan yang keenam,
perkembangan hukum pidana formil dari masa ke masa. Itu antara lain yang berbentuk buku literatur. Baik. Sekarang dari di luar organisasi kampus tahun 2020 sampai sekarang dipilih sebagai Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia. Demikian. Baik. Saudara ahli ini udah layak jadi profesor ya. Itu banyak buku yang sudah disampaikan, yang dibuat. Baik, saksi saya mulai dari, karena ini adalah mengenai upaya luar biasa PK, maka saya ingin pendapat ahli atau tentang sejarah PK itu bagaimana? Baik. Sejarah PK itu patut kita ketahui supaya clear dan clean di dalam memahami peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Sebelum lahirnya KUHP pada tahun 1981, PK itu dipicu oleh kejadian Sengkon dan Karta. Terpidana 7 tahun, 12 tahun di hasil putusan dari PN Bekasi. Nah, ketika dia dalam menjalankan pidananya itu, baru diketahui bahwa dia bukanlah orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Jadi ada pihak lain yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Gegerlah, kalau istilah sekarang itu menjadi viral, kasus Sengkon Karta itu. Nah, disinilah Mahkamah Agung berinisiatif mengadakan dengar pendapat DPR. Karena waktu itu DPR juga gaduh dengan adanya peristiwa Sengkon Karta ini. Melakukan dengar pendapat. Kenapa? Karena tidak ada mekanisme peninjauan kembali pada waktu itu. Singkat cerita, akhirnya Mahkamah Agung mempunyai inisiatif untuk mengeluarkan perma, peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mekanisme peninjauan kembali. Maka ketika itu dilakukanlah mekanisme peninjauan kembali itu. Dan jaksa justru yang mengusulkan agar terpidana Sengkon Karta ini dibebaskan. Itulah cerita singkat sebelum terjadinya KUHP, lahirnya KUHP. Itu pada tahun 78, yang pada waktu itu KUHP sedang dipersiapkan. Akhirnya pada tahun 1981, KUHP memuat mekanisme PK itu di dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269, yang isinya sama dan sebangun dengan peraturan Mahkamah Agung. Bagaimana mekanisme PK itu? Nah, PK di situ diatur di dalam 263, jelas di dalam ayat 1-nya itu menjelaskan, ya, terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, kecuali putusan bebas atau lepas, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali. Ini ayat pertama. Artinya apa? Norma yang ada di pasal 263 ayat 1 itu jelas bahwa PK itu hanyalah untuk terpidana atau ahli warisnya. Mengapa hanya untuk itu? PK itu adalah lembaga herzining yang dimaksudkan untuk memberikan ruang keadilan yang tercecer bagi terpidana. Mengapa dikatakan ruang keadilan yang tercecer? Karena keadilan itu sifatnya subjektif relatif. Ada adagium pada waktu kita mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu hukum di semester 1. Di situ Profesor Van Apeldoorn menyampaikan adagium itu. Summum ius summa injuria.
keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Keadilan itu subjektif relatif. Adil bagi jaksa belum tentu adil bagi terpidana. Sebaliknya, adil bagi terpidana belum tentu adil bagi jaksa. Karena kita sama-sama asyik masuk mengejar keadilan itu, maka semakin kita mengejar keadilan, semakin tertinggal oleh keadilan itu sendiri. Maka ada keadilan yang tercecer. Yang ini diberikan oleh hukum acara pidana hanya kepada terpidana. Jadi PK itu adalah ruang keadilan yang tercecer untuk terpidana. Bahasa kininya, PK itu adalah panggung dari terpidana untuk mencari dan mengumumkan keadilan agar keadilan itu teraih. Itulah yang disebut PK. Kemudian PK itu diatur selanjutnya di dalam ayat 2 itu. Apa sih alasan-alasan PK yang bisa dijadikan dasar untuk pengajuan? Itu tegas di situ dikatakan 3. Sebenarnya ada 4 kan di bawahnya itu. Tapi yang 3 inilah yang diutamakan. Ketiga-tiganya inilah yang disebut novum. Novum itu bukan yang ada di A itu, bukan. Novum itu bukan sekedar kata-kata. Dia adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hukum pidana. Kalau arti dari sebuah kata itu disebut makna. Kalau arti dari sebuah istilah itu disebut konsep. Maka novum secara maknawi adalah baru. Makanya kalau ada cewek yang namanya Nova atau Novu itu artinya baru. Nova, Novi itu baru. Entah baru dilahirkan atau baru ditemukan atau baru-baru lainnya. Itu secara maknawi. Secara istilahi beda. Kalau kita ingin tahu makna kata, lihat saja di kamus. Tapi kalau kita ingin tahu konsep, karena arti dari sebuah istilah itu disebut konsep, itu harus membaca literatur supaya tidak salah. Apa itu novum? Jadi novum itu bukan apabila terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat. Jika sekiranya keadaan itu sudah diketahui dalam persidangan terdahulu, maka akan menghasilkan putusan bebas atau lepas atau bla bla bla. Bukan keadaan baru saja novum itu. Keadaan baru. Novum itu bisa berupa wujud kenyataan yang baru ditemukan, yang baru muncul, yang baru ada sama sekali. Kehilafan yang baru ditemukan. Atau kekeliruan yang nyata yang baru ditemukan. Jadi makna baru di sini secara istilahi ya, adalah menyangkut soal waktu. Karena itu pengajuan PK tidak dibatasi oleh waktu. Karena dia hendak mencari bersama-sama bagaimana keadilan yang tercecer itu. Karena itu diatur di dalam pasal selanjutnya bahwa pemeriksaan pengajuan PK itu pengaju, saya menggunakan istilah pengaju. Karena dalam PK tidak ada pemohon dan tidak ada termohon. Dalam PK itu bukan siapa, tetapi apa yang diajukan. Tidak ada termohon, jadi jaksa itu bukan termohon PK, bukan. Hakim bukan termohon. Fungsi dan tugas jaksa, fungsi dan tugas penyidik, fungsi dan tugas hakim sudah selesai. Ketika putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah Belandanya krach van gewisde de zaak. Bukan inkrah van gewisde. Yang sering muncul itu kan inkrah van gewisde. Salah. Memperoleh kekuatan hukum tetap itu krach van gewisde de zaak. Kalau inkrah van gewisde
saya contohkan. Ketika ada sidang peradilan pidana, setelah pembacaan dakwaan, itu kan ada eksepsi biasanya. Kalau eksepsi diterima oleh majelis hakim yang mulia, maka majelis hakim akan memberikan putusan sela. Ketika itu tidak dilawan dengan naik banding, ya, maka putusan sela itu disebut ingkrah van gewisde, bukan krah van gewisdesak. Kenapa? Karena pokok perkaranya belum disidangkan, belum selesai. Makanya dia hanya ingkrah. Tetapi kalau PK itu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah krah van gewisdesak, sak itu pokok perkara. Nah, ini istilah yang harus kita pahami bersama. Mengapa sih PK itu mengatur demikian? Tidak ada termohon dan pemohon. Ya karena fungsi dan tugas jaksa sudah selesai. Fungsi tugas penyidik sudah selesai. Fungsi tugas hakim sudah selesai. Sekarang PK, makanya PK diatur sebagai upaya hukum luar biasa. Yang aturannya luar biasa. Itulah PK. Karena itu PK berbeda penggunaan teori pembuktiannya. Kalau teori pembuktian pada pokok perkara itu menggunakan negatif wettelig bewijs teori. Teori negatif perundang-undangan yang kemudian dinormatifkan di dalam pasal 183 KUHP. Di situ dinyatakan hakim tidak boleh memidana. Tidak boleh, itu namanya negatif. Hakim tidak boleh memidana kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Itu artinya teori pembuktian negatif wettelig bewijs teori. Itu yang digunakan dalam pokok persidangan. Dalam PK beda lagi teori pembuktiannya. Sama dengan dalam pra-peradilan. Pra-peradilan itu teori pembuktian yang digunakan oleh hakim yang mulia, hakim tunggal, adalah positif wettelig bewijs teori. Jadi teori positif perundang-undangan. Hakim tidak mendasarkan kepada keyakinan. Hanya mendasarkan kepada perundang-undangan. Misalnya, apakah benar, apakah sah penetapan tersangka terhadap seseorang? Itu diperiksa. Penetapan tersangka itu kan harus ada minimal dua alat bukti yang sah. Ya diperiksa saja dalam pra-peradilan. Hei penyidik, kau punya dua alat bukti enggak? Oh punya Bapak Hakim, punya Ibu Hakim. Ini keterangan saksi, ini surat. Itu namanya pemeriksaan formalitas. Pra-peradilan adalah pemeriksaan formil. Itu menurut peraturan Mahkamah Agung. Sering ditangkap, dimaknakan secara salah. Pemeriksaan formil sering dimaknakan pemeriksaan formalitas. Kalau pemeriksaan formalitas tak ada gunanya itu pra-peradilan. Beda lagi dengan PK. PK itu menggunakan teori pembuktian yang disebut dengan istilah la conviction raisonning. Itu bahasa Perancis. Bahasa Inggrisnya conviction reason. Bahasa Belandanya Benergende overtuiging. Itu yang disebut teori conviction reason. Keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Karena itu persidangan PK itu tak perlu mencari alat bukti, dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP itu. Kita semua mencarinya itu dengan alasan-alasan yang logis. Logika. Itu yang digunakan dalam PK. Sudah selesai itu penggunaan negatif wettelig. Bicara sana sini dan sebagainya. Pemeriksaan sidang PK itu ya sudah. Garis saja. Apakah pengaju itu mengajukan itu ada enggak tiga alasan itu? Tiga alasan itu limitatif, bukan kumulatif. Salah satu saja ada, itu bisa diterima.
PK-nya. Bisa diterima. Tapi belum tentu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung nanti akan menggunakan conviction reason. Makanya diatur di dalam KUHP itu. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan. Begitu bunyinya itu. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan, maka tidak membenarkan alasan PK, maka Mahkamah Agung menolak. Ayat 2-nya, apabila Mahkamah Agung membenarkan. Itu artinya apa? Mahkamah Agung akan menggunakan teori conviction reason. Enggak ngurusi lagi masalah alat bukti, tetek bengek dan sebagainya. Dia hanya menggunakan logika. Apa logika? Logika berpikir yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Makanya PK itu hendak mengajarkan, hendak menyadarkan, hendak memberikan pemahaman kepada semua ahli hukum, khususnya aparat penegak hukum, bahwa kenapa ada PK? Ingin mengajarkan bahwa manusia itu sesungguhnya tempat salah dan lupa. Begitulah dalam bahasa agamanya itu, al-insanu mahallul khotta wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Makanya diatur oleh PK. Ini loh, meskipun kau manusia advokat, manusia jaksa, manusia hakim, manusia penyidik, itu tempat salah dan lupa. Diberi ruangan oleh hukum acara. Carilah. Artinya apa? Maka aparat penegak hukum yang tergabung di dalam criminal justice system hendaknya menurunkan ego. Jangan menaikkan emosi. Semua merenung. Kita ini manusia. Mungkin saja ada kesalahan. Dengan kata lain, PK itu tidak mempersoalkan kesengajaan unprofesional. Enggak, unprofesional itu kesengajaan untuk tidak melaksanakan peraturan karena berbagai faktor. Entah itu karena bunga mawar merah tanda cinta itu, atau karena kekuasaan penyalahgunaan, itu enggak. PK tidak mempersoalkan kesengajaan yang dibuat. Itu urusan tindak pidana. Jadi kalau ternyata ada kesengajaan-kesengajaan aparat, ya, itu laporkan, itu tindak pidana sendiri itu. Sebetulnya kalau itu bukan delik aduan, polisi harus bertindak. Oh, ini ada unprofesional. PK hanya ngurusi yang tidak profesional. Artinya ada kelalaian sebagai manusia, ada kehilafan, ada kekeliruan. Oh, ada keadaan baru yang muncul. Jika sekiranya itu sudah diperiksa dulu, maka putusan bebas atau lepas. Maka itulah yang kita cari di dalam persidangan ini. Mengapa jaksa itu tidak termasuk sebagai termohon? Kehadiran jaksa diatur di dalam PK. Kehadiran jaksa hanyalah dapat memberikan pendapatnya. Titik. Karena itu jaksa seharusnya tidak usah membuat kontra memori PK. Kontra memori kasasi yang ada. Memori kasasi yang ada. Yang ada dalam PK, jaksa dipersilakan, diperkenankan memberikan pendapatnya. Artinya apa? Karena jaksa tidak bertindak sebagai penuntut umum. Tidak boleh menanyakan pada saksi, apalagi mencecar seperti persidangan itu ya. Itu sudah selesai tugas jaksa. Tugas penyidik juga sudah selesai. Tugas hakim selesai. Karena itu diatur. Majelis hakim yang memeriksa sidang PK adalah hakim yang tidak memberikan putusan. Itu artinya apa? Ayo kita turunkan ego kita. Sama-sama mengembalikan kemanusiaan kita. Mencari bersama-sama, menemukan bersama-sama. Adakah keadilan yang tercecer dalam suatu perkara ini? Begitulah kira-kira PK itu. Terima kasih.
Jadi kesimpulannya tadi saya sudah dengarkan panjang sekali. Jadi menurut pendapat ahli bahwa di dalam pemeriksaan PK ini fungsi dan peranan tadi di hari ini disebut masih termohon gitu. Tapi ahli menyatakan bukan termohon ya. Iya, karena di dalam norma KUHAP tidak ada itu istilah pemohon termohon. Di situ diatur terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK. Permintaan. Jangan dibuat-buat istilah yang tidak sesuai dengan KUHAP. Kalau nanti ada pemohon, pasti ada termohonnya. Padahal tidak diatur. Bapak dan Ibu jaksa ini bukan termohon. Dan bukan pula sebagai penuntut umum. Ikut hadir memeriksa pengajuan PK itu. Memenuhi syarat enggak 3 ini. Salah satu, salah 2, atau salah 3-nya. Terpenuhi semua enggak. Ayo bersama-sama turunkan ego. Setelah diperiksa, oh enggak ada. Setelah diperiksa, oh ada. Ya sudah akui gitu loh. Itu namanya menurunkan ego. Kita disadarkan oleh peraturan PK itu, mekanisme PK. Wahai manusia, manusia itu tempat salah dan lupa. Ingatlah itu. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Begitu. Ya salah satu contohnya dalam persidangan PK ini jaksa ini atau termohon ini tidak boleh mencecar ya. Ya, karena tidak bertindak sebagai penuntut umum. Sudah didengarkan saja. Hai terpidana yang diwakilkan pada kuasa hukum. Pendapat kamu itu beda dengan pendapat saya. Pendapat saya itu demikian. Ya sudah, nanti masukkan dalam berita acara pendapat. Begitu aturannya PK itu, baca saja di 263 sampai 269. Ya. Gitu. Saya sependapat mengenai hal ini. Tapi memang saya beberapa kali mengadakan atau PK ini beda-beda di tiap tempat. Ada yang seperti yang Bapak sebutkan, ada yang juga yang mempersilahkan. Iya. Jadi karena memang SOP-nya belum begitu jelas ya atau aturannya belum begitu Ya, jelas sehingga jadi makanya saya sebagai Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia pada hari Jumat dan Sabtu kemarin mengadakan acara seminar nasional. Ada 20 guru besar yang hadir di acara seminar di Surabaya. Saya beri judul, tema bedah total kasus Vina Cirebon bersama para pakar hukum pidana dan kriminologi Indonesia. Hadir 100 peserta di situ. Di situ kenapa saya berpendapat kasus Vina Cirebon ini memaksa kalangan hukum untuk belajar kembali, merenungkan kembali. Kalau ingin negara Republik tercinta ini masih dikatakan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itulah kesimpulan dari seminar bersama para pakar hukum pidana dan kriminologi se-Indonesia. 2 hari, 3 hari yang lalu di Surabaya. kira-kira kalau kami boleh tahu poin-poinnya apa saja? Ya, poin-poinnya meluruskan. Kami dari para guru besar se-Indonesia ini hadir waktu itu dari USU, dari UNRI, dari UI. Kemudian juga yang pernah diminta keterangan ahli di sini, ahli psikologi forensik, ya, Pak Reza, itu kami hadir juga di situ. Hadir. Banyak juga waktu itu mau menghadirkan Pak Susno Duaji, gak sempat. Pak Susno Duaji itu mantan mahasiswa saya. Dia aktif memang waktu kuliah mengambil sarjana hukum itu. Saya yang membimbing skripsi beliau. Karena itu logika berpikirnya ya tidak, saya loh ya menilai tidak ada logical fallacy di situ. Penyesatan nggak ada ya? Ya. Baik, ahli begini. Tadi ahli menyatakan ada kata-kata unprofesional, ya kan? Nah, tetapi kami
menanggapi dan mempelajari berkas yang kami miliki ini, itu kami melihat atau mendapati sekian banyak kejanggalan-kejanggalan. Saya ingin pendapat ahli, apa beda unprofesional dengan tidak profesional? Kalau tidak profesional itu terkandung kehilafan, kesilapan, ketidaksengajaan. Karena hilaf itu berasal dari bahasa Arab ya. Apa hilaf itu? Khalafa yakhlifu hilafan. Salah yang tak disengaja. Hilaf. Silap. Beda dengan kekeliruan yang nyata. Salah dengan keliru itu beda. Kalau keliru itu mengenai objeknya, misalnya objeknya seharusnya A, ternyata disebut B. Itu namanya keliru, bukan hilaf. Nah itu perbedaannya. Dan itulah yang dicari dalam alasan PK ini. Ditemukan nggak soal kehilafan hakim? Ditemukan nggak kekeliruan yang nyata dalam putusan? Jadi termohonnya dalam tanda petik, termohonnya PK itu adalah putusan, bukan jaksa. Kan di situ putusan semua itu. Apabila terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat, bla bla bla, itu di putusan. Boleh ada di luar putusan, tapi ada kesinambungan atau berkaitan dengan putusan. Yang kedua, apabila pelbagai putusan, putusan semua. Yang ketiga, apabila dalam putusan nyata-nyata ada kehilafan hakim, putusan termohonnya itu. Jadi semua fakta-fakta di persidangan ini difokuskan. Ada enggak yang masuk pada A? Ada enggak yang masuk pada B? Ada enggak yang masuk pada C? Yang itu tidak masuk dipilah-pilah. Oh ini unprofesional. Seperti penyiksaan yang saya ikuti dalam medsos. Oh terjadi penyiksaan. Itu tindak pidana, bukan urusan PK. Laporkan saja ke pihak yang berwenang. Jadi dipilah-pilah nanti. Dan itu dimasukkan ke berita acara sidang. Pendapat jaksa, buat berita acara pendapat. Saya tidak sependapat dengan pengajuan PK. Begitu. Dengan argumentasi tentunya. Argumentasinya itu yang logis. Berdasarkan logika hukum. Apa sih penalaran dan logika hukum itu? Penalaran itu adalah proses berpikir dengan menggunakan aturan. Aturan-aturan di dalam berpikir itu disebut logika. Kalau begitu, ada orang yang berpikir tidak menggunakan aturan. Banyak. Masyarakat kita itu banyak. Berpikirnya tidak menggunakan aturan. Apalagi menggunakan logika. Karena logika itu ilmu dia. Itu kalau di Fakultas Hukum 2 semester itu. Penalaran hukum semester sendiri, logika hukum semester sendiri. Padahal itu nanti yang akan digunakan dalam teori pembuktian PK. Pasti putusan Mahkamah Agung ada alasannya. Alasan-alasan yang logis. Entah itu di Mahkamah Agung menolak atau membenarkan. Berarti kalau membenarkan, putusan terdahulu dibatalkan. Dan Hakim Agung akan memberi putusan bebas atau lepas atau bla 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 seterusnya. Ya. Demikian. Baik, saya lebih meruncing lagi sekarang. Dalam satu tindak pidana, kan ada hak tersangka, pasal 52 dan kemudian dihubungkan dengan pasal 56. Ya kan? Iya. Ya hak tersangka untuk bebas dia untuk mengungkapkan pandangannya, kemudian dikaitkan dengan pasal 56 tentang hak dia, kaitkan lagi dengan pasal 114 wajib dia mendapatkan pendampingan apabila ancaman hukumannya 5 tahun lebih atau ancaman hukuman mati. Iya. Pertanyaan saya, apabila
pasal 52 kemudian dihubungkan dengan pasal 56 dihubungkan dengan pasal 114 ini tidak dilakukan, tidak dijalankan oleh penyidik, apa akibat hukumnya? Nah, nanti karena persidangan sudah masuk kepada persidangan, maka hakim majelis yang mulia yang akan memeriksa semua itu. Apakah ini didampingi oleh pengacara sesuai wajib tadi harus didampingi. Ketika hakim itu tidak memeriksa itu, itulah yang disebut kehilafan hakim. Sebagai manusia bisa hilaf. Hakim tidak dikatakan sengaja. Itulah yang disebut kehilafan. Itu masuk pada alasan yang ketiga. Begitu. Jadi ini masuk kepada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga. PK. Iya, PK. Oh, ini ada kehilafan. Mana? Hakim tidak memeriksa atau lalai, ya. Lupa, hilaf. Bukan pengertian hilaf anak-anak sekarang itu. Anak-anak sekarang itu kan kalau berselingkuh hilaf katanya. Salah itu. Kan begitu. Maafkan saya hilaf. Berselingkuh kok hilaf. Berselingkuh itu sengaja, unprofesional gitu. Kalau gitu. Bukan tidak profesional. Ya. Itu bahasa Arab ya, sekali lagi bahasa Arab. Ya. Nah kemudian saya lanjutkan bahwa di dalam satu tindak pidana, di dalam berkas perkara itu ada ekstraksi tentang HP. Ya. Tetapi anehnya ekstraksi itu tidak dijadikan bukti dalam persidangan. Tapi dalam berkas itu ada gitu. Padahal kalau saja penyidiknya yang tadi Bapak ahli bilang tidak profesional ya, mau mencari saksi-saksi yang ini pasti putusannya akan berbeda. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana ini satu keadaan yang tidak profesional ini yang kemudian merugikan para terpidana sehingga dia dihukum seumur hidup. Apakah ini termasuk dalam kategori kriminalisasi? Nah begini, harus dilihat dulu apa ekstraksinya. Kalau ekstraksi itu berkaitan dengan seseorang, apakah seseorang itu sudah diperiksa dalam proses penyidikan? Saya potong ya Pak, Ya. supaya cepat nih. Ya. Dalam ekstraksi itu menyatakan tentang kondisi pada pukul satu waktu gitu, Ya. bahwa 22.14 dia itu masih berinteraksi, berkomunikasi. Betul. dengan Saya sudah paham itu. Tapi Betul. menurut penyidik 9:30 dia sudah meninggal. Iya, itu harus dicocokkan, disinkronkan dengan saksi baru ini yang muncul di ekstrak. Itu kan namanya korban ada komunikasi dengan seseorang. Iya. Seharusnya dalam tindak pidana pembunuhan, apalagi itu pembunuhan berencana, kriminalistiknya, ilmu tentang penyelidikan dan penyidikannya itu, yang pertama kali harus diperiksa adalah orang-orang yang terakhir yang bersama korban. Nah, kalau ada saksi baru, itu namanya novum. Apabila sinkron dengan ekstraksi, maka saya katakan, karena saya melihat perkembangan kasus ini, kesaksian Widi dan Mega yang dikuatkan oleh ekstraksi, saya menyimpulkan itulah novum yang sempurna. Ya, saya pertanyaannya nggak ke situ Pak Ahli. Pertanyaan saya, perbuatan penyidik yang seperti itu bisa nggak dikategorikan sebagai kriminalisasi? Faktanya mereka ini rugi dihukum seumur hidup. Ya, jadi itu kalau soal kriminalisasi atau perekayasaan kasus itu masuk pada ranah tindak pidana tersendiri. Tidak atau bukan urusan PK. Harus dilaporkan itu. Termasuk yang saya katakan tadi, ada enggak penyiksaan? Kalau ada, ya laporkan. Kalau misalnya merekayasa dengan ekstraksi disembunyikan, itu tindak pidana tersendiri. Bukan urusan PK.
Maka nanti harus dipilah-pilah itu. Oh ini yang merupakan unprofesional, berarti ini pidana. Harus ada yang melaporkan. Oh ini yang masuk PK. PK itu tidak profesional saja. Jadi hukum acara itu tidak hendak mempersoalkan aparat penegak hukum yang lalai, yang hilaf, karena itu manusiawi. Pak jaksa bisa manusiawi hilaf, penyidik bisa hilaf, hakim yang mulia bisa hilaf, advokat juga bisa hilaf. Makanya diperingatkan sekali lagi oleh Rasulullah yang saya pelajari. 2 dari 3 hakim masuk neraka, kata Rasulullah. Itu artinya apa? Hanya sedikit hakim yang masuk surga. Itu dulu 571 Masehi. Tapi dalam konteks kekinian, sabda Rasul itu bisa dimaknakan 2 dari 3 penegak hukum masuk neraka, termasuk advokat. Ya. Begitu. Itu artinya mengingatkan kita ya. Ya, ya. Mengingatkan kita karena hukum acara pidana itu ladang pengujian terhadap mutu kemanusiaan kita. Iya, hukum acara pidana itu ladang pengujian terhadap mutu kemanusiaan. Bagaimana mutu kemanusiaan kita ini? Apa hebat mutu kemanusiaan kita ini? Diuji ketika melaksanakan hukum acara pidana. Maka kalau kualitas mutu dari advokat bisa dilihat saja bagaimana dia cara membuat surat gugatan, eksepsi. Kalau Bapak jaksa, Ibu jaksa, bisa dilihat mutu kemanusiaannya itu. Dilihat dari mana? Surat dakwaannya, surat tuntutan. Bapak Ibu hakim yang mulia, bisa dilihat dari bagaimana cara membuat putusan. Hukum acara pidana tidak mengatur soal bagaimana aparat penegak hukum ini membuat kesalahan yang disebut tindak pidana itu enggak. PK itu hanya mengurusi masalah kehilafan yang manusiawi. Itu saja. Maka saya mohon jaksa jangan gontok-gontokan. Tahu gontok-gontokan, kata orang Jawa. Kamu itu begini. Enggak, itu sudah selesai. Tugas Bapak dan Ibu jaksa selesai sudah semua. Ayo kita turunkan ego, cari. Ada enggak keadilan yang tercecer? Kalau memang ada, ya monggo dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Sehingga kita ini enak. Ya, selain daripada gawe HP tadi, juga CCTV-nya sudah ada diambil, tetapi tidak dibuka. Iya. Itu salah satunya gitu loh. Jadi buat saya, buat kami yang ingin saya tanggapi kepada ahli ini adalah perbuatan-perbuatan yang seperti itu menurut ahli unprofesional atau tidak Ya, profesional. dicari. Kalau ada unsur kesengajaan ya, yang disebut dolus. Dolus itu harus menggunakan teori Willens and Wetten kan? Bagaimana dia menghendaki mengetahui oh ini apa? CCTV ini bahaya ini kalau ditunjukkan. Oh HP-nya Eki ini bahaya juga ini kalau ditunjukkan. Maka tak sembunyikan, tak hilangkan. Itu unprofesional, itu tindak pidana itu. Tapi kalau hilaf misalnya tadi, oh tidak didampingi pengacara selama ini, selip ya, terselip hilaf, itu urusan PK. Ya. Kalau yang tadi urusannya Bapak penegak hukum. Oke. Saya balik ke pokoknya Pak. Yang tadi saya udah bilang pasal 52, 56, Betul. pasal 114. Nah, bagaimana kalau cara mendapatkan pengakuan ini dengan cara yang tidak profesional? Ya sama, itu penyiksaan. namanya melakukan tindak pidana. Nah ini masuk kemana tuh kalau di dalam PK? Laporkan pidana. Itu bukan urusan PK. Bukan urusan PK ya? Iya, urusan PK itu hanya 3 kok. Mudah, sederhana. Kalau dicari di kasus Vina ini, itu menurut penelitian saya sebagai orang yang mengajar hukum acara pidana 37 tahun saya mengajar itu. Kasus Vina ini semua masuk 3 itu. Semua masuk. Ya memang kami juga memasukkan semua, memang ada. Cuma ya itu harus dipilah-pilah nanti.
Kalau enggak Hakim Agung bingung. Semua dimasukkan. Hakim Agung yang mulia ini mau apa-apaan. Ini begitu nanti. Menurut Hakim Agung yang mulia hanya akan melihat 3. Ada enggak 3 itu saja. Yang lain enggak diurusi oleh Hakim Agung. Itu saja. Baik, terima kasih ahli, luar biasa. Saya dapat pencerahan yang secara tidak sengaja gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin dilanjutkan sama yang Izin yang mulia, ahli, kalau ada suatu peristiwa yang sama, korban yang sama, tapi ada 3 putusan, tapi putusan ini ada yang saling bertentangan. Gimana menurut ahli? Apakah itu termasuk dari bagian untuk PK? Ya, itu urusan PK yang alasan atau dasar yang B. Apabila dalam pelbagai putusan kan begitu, ada kenyataan yang dikatakan telah terbukti, tetapi di satu dan lain hal saling bertentangan. Itu intinya. Jadi putusan A, putusan B, Ya, putusan C, berbeda-beda. Baik padahal- bukti-bukti ataupun barang bukti ataupun alat bukti. Karena harus beda itu. Ya. Bukti-bukti, barang bukti, alat bukti, beda. Kalau bukti itu sesuatu hal yang membenarkan peristiwa. Sesuatu hal yang membenarkan peristiwa, itu bukti. Kalau barang bukti, segala hal, segala benda atau barang yang digunakan dan atau berhubungan langsung dengan tindak pidana. Itu namanya barang bukti. Contoh dalam kasus ini, saya singgung aja, mohon maaf Bapak Hakim yang mulia, Ibu Hakim. Misalnya soal shot, kemudian di celana dalamnya itu ada bercak darah. Shotnya itu barang bukti. Tetapi belum tentu menjadi alat bukti. Dia akan menjadi alat bukti ketika diperiksa di laboratorium. Hasil pemeriksaan itu disebut atau masuk pada alat bukti. Jadi alat bukti itu seperangkat hal yang digunakan sebagai dasar untuk pemidanaan. Begitu. Oke. Terima kasih ahli, terima kasih yang mulia. Satu ahli, saya ingin memperjelas. Kalau ada saksi yang di persidangan pertama memberikan keterangan, lalu sekarang mencabut keterangannya dan disumpah, ya, itu novum apa bukan menurut ahli? Nah, itu masuk pada keadaan baru. Novum itu ketiga-tiganya. Jadi salah satu bentuk dari novum. Keadaan baru. Itu kan ada. Apabila terdapat keadaan baru. Apa sih keadaan itu? Keadaan itu kata, bukan istilah dia. Keadaan itu kalau kita melihat di kamus bahasa Indonesia, wujud kenyataan. Jadi satu hal yang real. Itu wujud kenyataan. Misalnya, dulu saya berkata begini, tetapi sesungguhnya itu adalah palsu, tidak benar. Sekarang saya cabut dengan segala risikonya, segala konsekuensi yuridis. Jika itu bisa dibuktikan di dalam persidangan PK ini, maka itu termasuk pada alasan yang pertama. Makasih yang mulia. Saksi ahli ada 2 pertanyaan. Yang pertama aja, tadi disinggung soal ada penyiksaan, penekanan di dalam tingkat penyidikan. Kalau seandainya fakta ini terungkap di dalam persidangan, lalu tidak dipertimbangkan oleh hakim, apakah itu bisa dikualifikasikan sebagai khilafan hakim? Ya begini, kalau soal penyiksaan dan macam-macam itu mengapa majelis hakim tidak mempertimbangkan? Karena itu tindak pidana tersendiri. Mungkin hanya disinggung itu boleh, tapi sebagai pertimbangan hukum itu tidak. Kenapa? Karena itu tindak pidana tersendiri. Kalau hakim yang bijaksana pasti akan menyuruh ini tindak pidana sendiri, laporkan. Begitu. Kalau seandainya sekarang yang kedua, dalam pertimbangan hakim itu substansinya hanya narasi, Ya. narasi, tanpa ada substansi yang konstantir terhadap alat-alat bukti. Misalnya, Ya. ada pertimbangan seperti ini. Pada tanggal 17 Agustus
Saudara Dhani menyebarkan SMS kepada salah satunya diterima oleh Sudirman. Dan Sudirman memperlihatkan pada Sakatata. Dan itu membuktikan terjadinya pembunuhan berencana. Tapi barang bukti SMS itu nggak ada. Ya. Scientific crime investigation terhadap HP itu tidak ada. Keterangan saksi yang lain tidak ada kecuali verbalisan. Apakah itu masuk kepada kehilafan hakim? Ya, itu namanya kehilafan hakim. Tidak memeriksa sesuai dengan bagaimana cara menilai alat bukti yang sah. Karena alat bukti yang sah itu harus memenuhi kriteria 4. Alat bukti yang sah itu harus valid, harus relevan, harus signifikan, dan reliable. Valid itu soal keabsahan, validitas. Bagaimana cara memperoleh alat bukti itu dan kapan diperoleh alat bukti. Itu soal validitas. Relevansi, bagaimana alat bukti itu berhubungan langsung dengan dakwaan. Signifikan, alat bukti yang penting-penting saja yang bisa diperiksa. Karena pengumpulan bukti-bukti oleh penyidik bisa saja bukti-bukti itu tidak penting. Makanya saya sering menyampaikan bahwa kasus pidana itu tidak butuh saksi sampai 50. Itu justru bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, murah. Nggak perlu 50 saksi atau berkasnya sampai di geret-geret sampai satu apa itu. Satu koper, nggak perlu itu. Nggak perlu. Ini signifikan namanya. Nah, kemudian reliable. Alat bukti itu harus reliable, patut dipercaya. Ini semua adalah kewenangan majelis hakim yang mulia untuk menilai. Karena beliau lebih tahu. Oh ini advokat ini suka bohong-bohong ini. Jaksa ini juga begitu. Majelis hakim yang mulia yang tahu. Itulah reliable. Patut dipercaya enggak alat bukti ini. Jangan-jangan ini hanya rekayasa. Itulah makanya kewenangan hakim, keyakinan hakim itu mendominasi dalam pemidanaan, dalam sistem peradilan pidana kita. Ada dua alat bukti yang sah. Hakim tidak yakin, bisa tidak memidana. Karena memang hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini diberi kewenangan untuk itu. Maka hakim tidak bisa dihukum karena melakukan kehilafan, nggak bisa. PK disitulah, ruang PK itu. Hakim mungkin hilaf karena sebagai manusia. Ya ayo turunkan. Jaksa hilaf mungkin menuntut, mempelajari baca berkas, mungkin sudah capek atau banyak urusan macam-macam. Itulah hilaf. Maka sabar saja Bapak Jaksa dan Ibu Jaksa. Tenang saja. Ini juga jangan ngotot-ngototan advokat itu. Santai saja. Santai. Kasihan Bapak dan Ibu Hakim. Ya, yang pusing itu Bapak Ibu Hakim. Ini ngapain ini otot-ototan? Ya, itu kan namanya naik ego semua. Paling yang tidak dicari adalah keadilan. Mutu kemanusiaan kita yang tidak dicari. Kalau Anda ngotot-ngototan, nggak ada gunanya. Sekolah ini. Nah, ini mohon maaf Bapak Hakim, Ibu yang mulia. Saya hanya mengingatkan sebagai guru. Karena kita ini kan semua dari perguruan tinggi, ya kan? Dari perguruan tinggi. Ayolah, gak usah ngotot-ngototan. Kalau memang benar, ya sudah. Kalau nggak benar, ya sudah sampaikan. Itu udah beres negara hukum ini. Itu. Izin satu yang mulia. Masih ada. Dulu pernah ada satu perkara dinyatakan 340 pembunuhan berencana sudah diputus. Tadi disebut Zak van Heusden Krah van Heusden Zak begitu ya. Kemudian 8 tahun kemudian bermunculan saksi-saksi yang menyatakan saya melihat peristiwa itu bukan pembunuhan. Kami melihat peristiwa itu bukan pembunuhan karena kami melihat orang itu terjatuh sendiri di sebuah jalan. Kemudian para saksi berbondong-bondong datang kemudian ke persidangan. Disumpah mereka menyatakan, iya, yang 8 tahun dinyatakan pembunuhan berencana itu, kami melihat ini adalah sebuah kecelakaan. Iya. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana tanggapan ahli mengenai peristiwa tersebut? Terima kasih. Itu masuk pada keadaan baru. Itu sudah ditanyakan hampir Tadi sudah sebentar ditanya. Pak. Ya. Saya itu sudah ditanyakan hampir sama dengan keterangan yang mencabut itu. Nah, Ya. itu sudah diterangkan bahwa itu merupakan keadaan yang baru sama ahli. Betul. Begitu kira-kira. Betul nggak Pak? Betul, Bapak. Kalau ada penambahan monggo Pak. Betul, betul, Betul. Bapak Hakim. Ya. Majelis. Ada lagi? Ya, Terakhir ya. Terakhir. Jadi ini sangat penting karena saya, mohon maaf ahli, Ya. saya sangat kagum dan salut atas penjelasan ahli. Tapi sekali lagi saya mau konfirmasi, setahu saya dan kami ketika praktek pun makanya di dalam persidangan seringkali dihadirkan saksi verbalisan ketika ada dugaan penganiayaan, ada dugaan BAP itu ketika di dalam persidangan diakui bahwa ada penekanan, penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Makanya di dalam BAP pertanyaan yang selalu ditanyakan sehat tidak sehat, kemudian apakah dalam keadaan terpaksa memberikan jawaban ya karena Ya. tekanan atau tidak. Saya penasaran dengan keterangan ahli tadi bahwa ada fakta saat itu mereka ini memberikan keterangan dalam keadaan setelah disiksa, dianiaya, tidak berdaya, ditangkap dari jam 4 nih ahli ya, dari jam 4 sore, diperlakukan terus diverbal dan diperiksa jam 2, jam 3 subuh ya, secara maraton, lalu tanpa didampingi penasihat hukum, babak belur dalam keadaan tersiksa yang sudah hadir di dalam fakta persidangan saat ini ya, terpaksa mereka mengakui apa yang tidak mereka lakukan dan sekarang mereka mencabut bahwa saat itu mereka mengaku itu adalah karena siksaan ya. Kalau sekarang ahli katakan itu akibat siksaan itu mereka mengaku bukan urusan PK ya, mohon keterangan penjelasan ahli ulang. Iya. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu bukan urusan PK, kecuali di dalam putusan hakim itu disinggung itu ya. Disinggung kemudian putusan hakim ternyata tidak memberi dukungan terhadap apa katakanlah adanya penyiksaan itu masih masuk pada kehilafan. Karena PK tidak hendak memidana aparat penegak hukum yang hilaf. Bukan, sorry ahli, Iya. saya paham. Akibat mereka disiksa, diperlakukan dalam keadaan tertekan, Iya. keluar pengakuan yang saat itu mereka mengaku melakukan. Betul. Ya, Ya. lalu saat ini di bawah sumpah, kan sama dengan saksi yang Betul, tadi saya katakan. Iya. Di bawah Itu sumpah, masuk pada PK. masuk PK kan? Iya. Karena Mereka- itu artinya kan dicabut. Ya, mereka mencabut pengakuannya Betul. bahwa dulu mereka mengaku karena disiksa, Iya. terpaksa mengakui gitu kan? Iya. Itu Hasil termasuk pengakuan PK kan? itu masuk pada PK. Oke. Itu adalah keadaan baru. Oke, paham. Begitu. Makasih, Yang Mulia. Kalau penyiksaannya itu tindak pidana. Ya, paham, Ya. paham. Oke. Makasih. Sampai di sini ya. Cukup. Cukup. Saya kasih waktu lebih. Siap. Dari termohon sudah? Masih ada pertanyaan? Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih ahli. Hanya satu pertanyaan dari sekian banyak, sudah jelas. Apakah ahli sepakat putusan pengadilan harus dihormati oleh semua orang? Pertama. Yang kedua, ada adegium pakar hukum pidana. Hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ini kaitannya apabila pengujian PK ini ditolak dan diterima. Mohon Iya. Jadi aninya. hukum itu harus dihormati. Itu semua orang wajib menghormati putusan hakim. Apalagi hakim itu kan hakim itu wakil Tuhan loh di muka bumi. Dan kita harus yakin bahwa hakimlah tempat diharapkannya keadilan terakhir. Kalau sudah hakim tidak bisa adil, ya percuma negara hukum. Maka harus kita hormati. Tentunya hakim akan memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasti ya. Saya yakin Mahkamah Agung pasti memutus sesuai dengan perundang-undangan. Dan PK ini tidak lagi memperhatikan alat bukti. Pasti hakim Mahkamah Agung menggunakan akal yang istilahnya Rocky Gerung, akal sehat. Pasti. Cuma saya khawatir sebagai guru hukum acara pidana, saya khawatir nanti logika ahli hukum ini, termasuk semuanya kita ini, terus jangan sampai kalah dengan logika masyarakat. Ini yang saya khawatir. Para ahli hukumlah yang bertanggung jawab. Ayo lurus, itu saja. Gunakan logika. Terima kasih Yang Mulia, kami sudah cukup. Masih ada yang lain? Mau ditambahkan? Cukup? Kemudian mau maju pertanyaan? Cukup? Ibu yang lagi? Cukup ya? Baik, dari pemohon, tim, penasihat, cukup? Cukup. Kalau dari para pemohon, nggak ada tanggapan ya? Bapak mau ngasih gambaran lagi mengenai persidangan ini? Ya, saya kira itu saja Bapak Hakim yang mulia, bahwa hukum itu memang harus benar-benar ditegakkan dengan menggunakan logika, akal sehat. Itu saja. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Selain itu? Cukup ya. Terima kasih Pak atas pendapat-pendapatnya mengenai hal-hal yang dikemukakan tadi. Sangat bermanfaat sekali. Membuka wawasan bagi kami semua di sini. Ya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Saya ucapkan tidak ada kata lain selain terima kasih Pak. Semoga Bapak selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jangan duduk. Belum kita tutup.